Ada baku lempar pandangan nih soal kereta cepat Wus. Setelah KPK mengklaim mengusut dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun menyebut bahwa pembangunan transportasi massal untuk manfaat sosial. Nggak berhenti di situ, pada Selasa 28 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons klaim Jokowi dengan kalimat, ada betulnya sedikit. Selain itu, DPR pun ikut buka suara. Ada juga catatan dari peneliti korupsi terkait polemik ini. Kita bahas semua ya. Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUS itu sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bula, dalam keterangan tertulis meminta KPK mengusut dugaan korupsi WUS secara transparan dan tanpa pandang bulu. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab keresahan publik atas dugaan pembengkakan anggaran dalam proyek strategis nasional tersebut. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan uang negara berlangsung akuntabel dan transparan. Terkait pengusutan WUS, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, menilai pengusutan dugaan penyimpangan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah tepat. Tindakan ini penting untuk merespons kekhawatiran publik atas pembengkakan biaya pembangunan dan beban keuangan negara yang semakin besar. Menurut Zainur, KPK memiliki dasar hukum untuk memulai penyelidikan tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Penelusuran dapat dimulai dari pengumpulan bahan keterangan dan audit terhadap dokumen perencanaan serta kontrak kerjasama proyek. Lebih jauh, Zainur menyoroti dua hal utama yang perlu diselisik KPK. Pertama, kebijakan pemerintah dalam memilih Cina sebagai mitra proyek setelah menjajaki kerjasama dengan Jepang. Pemilihan itu dilakukan dengan alasan Cina tidak mensyaratkan jaminan pemerintah melalui APBN. Akan tetapi pada pelaksanaannya justru terjadi pembengkakan biaya yang besar. Zainur juga menyoroti tahap awal perencanaan yang dinilai tidak transparan. Studi kelayakan yang semula disusun Japan International Cooperation Agency kemudian direvisi oleh pihak Cina bersama pemerintah Indonesia yang menilai perlu dilakukan audit ulang terhadap revisi tersebut karena menjadi dasar utama pengambilan keputusan proyek. Audit menyeluruh itu sebaiknya melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta ahli independen. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menelusuri dokumen kesepakatan, kontrak hingga laporan konstruksi untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana korupsi. Sebelumnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditetapkan sebagai proyek strategis nasional pada 2016 dengan nilai investasi mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar 118,37 triliun rupiah dengan kurs 16.283 rupiah per dolar AS. Angka tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya sekitar 1,2 miliar dolar AS dari estimasi awal. Seperti kita ketahui, dana pembangunan kereta cepat antara lain digunakan untuk pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur seperti jalan rel, telekomunikasi, dan jaringan kelistrikan. Jalur antara Jakarta-Bandung yang cukup rumit membuat biaya pembangunannya juga melambung. Sahabat Kompas, sampai di mana dugaan markup anggaran WUS akan bergulir dan publik mendapatkan kejelasan soal hal ini. Sebab pembengkakan biaya proyek yang mencapai triliunan rupiah pada akhirnya bisa membebani keuangan negara dan masyarakat. Sebaliknya, publik juga berharap pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah ini bisa berdampak bagi banyak orang.